Dark jokes itu menjadi suatu bentuk antitesa dari bagaimana kita menjadikan hal-hal yang tabu itu tidak tabu lagi. Tapi ada orang yang memiliki selera dark jokes, tapi tidak seperti itu tujuan utamanya. Karena memang selera humornya di sana. Dan bagi saya, orang yang seperti itu ya, saya memiliki konsep tawa sebagai suatu hal yang netral ya, Pak. Tawa ya. Saya tanya begini Kak, apakah fenomena dark jokes ini, Kak saya kan sebenarnya juga pengamat komedian ya, bagaimana ada pergeseran selera humor gitu. Kadangkala apa maksudnya begini, apa jangan-jangan dark jokes ini hanya karena seseorang itu kekurangan humor gitu, kekurangan selera humor gitu, sehingga pada akhirnya dia menertawakan kecacatan orang lain gitu. Kadang kan begitu, maksudnya begini, ketika seorang komedian misalnya dia bercanda dan kadang itu kurang lucu misalnya, sehingga dia merasa bahwa dengan mengangkat kekurangan orang lain itu serasa selera humornya itu lebih tinggi gitu. Apa itu juga salah satu fenomena dark jokes atau menjadi alasan kenapa dark jokes itu muncul? Sebenarnya tidak seperti itu, Mbak. Mungkin meskipun pada awal sekali dark jokes itu ada, saya tidak tahu mungkin ya, karena belum ada sejarah yang mencatat itu juga ya. Cuma dark jokes itu menjadi suatu bentuk antitesa dari bagaimana kita menjadikan hal-hal yang tabu itu tidak tabu lagi. Tapi ada orang yang memiliki selera dark jokes, tapi tidak seperti itu tujuan utamanya. Karena memang selera humornya di sana. Dan bagi saya, orang yang seperti itu ya, saya memiliki konsep tawa sebagai suatu hal yang netral ya, Pak. Tawa ya. Tawa itu sesuatu hal yang netral. Netralnya bagaimana? Tapi saat sudah masuk kepada dua ranah, ini bisa menjadi hal yang positif dan negatif. Tawa menjadi suatu hal yang netral saat itu adalah tawa saja, dan menjadi suatu hal yang positif saat menjadi tertawa, dan menjadi hal yang negatif saat menertawakan. Nah, jadi ada konteks sesuatu yang berimbang ketika saling tertawa gitu. Gitu kan ya. Kenapa Mbak kok pengennya saling tertawa, Mbak? Karena tertawa sendiri itu artinya garing. Iya. Dan itu nanti persoalannya mana yang ditertawakan, mana yang menertawakan gitu ya. Iya. Jadi biar gak ada yang merasa, oh aku ditertawakan aja, sama-sama ketawa aja. Iya, tertawa. Jadi bagaimana saat kita memiliki selera humor kita itu harus dibatasi dengan itu batasan kita saat melihat sesuatu tertawa, bukan menertawa. Jangan sampai menertawakan. Karena kalau kita menertawakan itu cenderung pada hal yang bersifat subjektif. Bahaya itu. Kayak posisi gue menertawakan lo lebih lemah gitu ya. Iya, itu tertawa jahat itu. Iya kan sama aja. Karena dia tertawa bukan karena suatu kelucuan, karena penderitaan orang dia. Kan bisa jadi dia menertawakan penderitaan orang. Itu dark joke juga. Menertawakan nasib ya. Tapi anda itu bukan dark joke itu. Beda lagi. Kalau dark jokes itu harus ada proses bercanda. Dark jokes itu yang harus menjadi di dalam kurung itu ada proses bercanda. Saat bukan ada suatu candaan dia menertawakan orang, itu bukan dark jokes lagi, itu penghinaan. Tertawa adalah bahasa lain sebagai bentuk penyingenyian atau meremehkan. Nyinyir-nyinyiran, penghinaan, bullying. Oh ya. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi kayak kalau misalnya kayak body shaming, bullying atau yang berbau seksis itu juga termasuk dark jokes, Kak? Iya, dark jokes, fisiologis. Tapi tergantung juga, saat itu memang konteksnya sebagai candaan itu jadi dark jokes. Tapi kaum feminis mengatakan itu seksis ya, Mbak ya. Makanya Mbak Winda kalau ditegur tentang tai lala, itu pasti bahasanya seksis ya. Enggak, tapi sebenarnya itu bukan seksis tapi dark jokes ya. Oh iya. Dark jokes. Ada istilah baru ya sekarang ya. Dari kemarin-kemarinnya seksis, orang itu kecil seksis, Iya, itu seksis. Tapi kalau berkaitan dengan sesuatu yang menjadi anugerah gitu dan tertawakan, itu kan dark jokes. Dark jokes. Anugerah. Bukan masalah seks dan gender gitu. Oh iya. Enggak, tapi kalau dalam terma feminisme semuanya seks dan gender. Saya kadang sampai kaget juga, makanya agak absurd kata Mbak. Tapi bahas nanti ya. Iya, kita bahas dark joke aja ada dulu absurditas ya. Nah, mungkin itu saja ya kita bicara dark jokes. Mungkin teman-teman yang merasa di dark jokes kid ya. Atau kepo tentang dark jokes, silahkan minta di simposium untuk ngepost dark joke. Masuk ke Kak Banu yang menjadi pelaku juga korban, yang pernah di dark jokein. Tapi enggak, saya mungkin
ini mengingatkan saya kepada hadis ya, sepertinya hadis. Oh, Ini, iya. Gimana, Kak? Karena katanya jangan banyak terlalu tertawa, karena tertawa nanti akan mematikan hati. Mungkin konteksnya ke sini. Mungkin ada suatu kesadaran bahwa di dunia yang akan datang, selera humor ada konteks pergeseran di sana. Ya, mungkin Kita terlalu banyak menertawakan sehingga hati kita tertutup. iya. Dan refleksi kita terhadap diri kita sendiri itu berkurang. Iya. Wah, ini jadi filosofis banget ya. Menarik. Jadi jangan terlalu banyak tertawa secukupnya. Itu juga baik untuk jantung agar kita sehat gitu ya. Dan juga dark jokes ini dalam jika gitu menyinggung tentang isu sara, sentimen, sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Lebih baik kita tertawa dengan hal-hal yang sepele saja gitu ya Kak ya. Kok jadi nasehat? Jadi Iya, nasehat. karena- Ini bukan channel ceramah. Enggak, karena kita begini Kak, saya pengalaman ketika itu kekurangan-kekurangan saya menjadi sesuatu yang lucu bagi teman-teman gitu ya, atau ya menyinggung tentang fisik dan lain sebagainya, atau yang menyinggung tentang filosofis, intinya semua yang bercandaan yang itu sebenarnya walaupun tidak kita katakan itu menyinggung gitu, walaupun dengan cara kita tertawa gitu ya, tapi di satu sisi itu juga menyinggung secara mental gitu. Oh, tapi saat Mbak jadi korban dark jokes ya. Sering ya. Di mana emang itu Mbak? Tapi gak usah dijawab. Iya. Ya, berarti bagaimana perasaan Mbak sebagai korban yang dark jokes katanya menjadi suatu hal yang lucu dari kekurangan-kekurangan Mbak? Bagaimana kalau memang konteks dari orang yang melakukan itu hanya agar Mbak tidak nervous dengan hal yang berbau sedemikian rupa gitu? Kalau saya mengamatinya karena saya sudah cukup berpengalaman jadi korban. Jadi saya mulai memfilter saja gitu. Mana yang itu bercanda, mana yang itu sebenarnya tidak untuk dibercandain gitu ya. Dan saya mengambil sisi Kalau positifnya. menurut Mbak bagian batasan-batasan hal yang boleh dibercandain dalam dark joke yang fisiologis Itu mungkin. tergantung dengan siapa kita bercanda. Menurut Mbak yang Kalau fisiologis Kalau menurut saya pribadi, sesuatu yang bersifat fisik itu sebenarnya tidak untuk dibercandain. sama sekali. Sama sekali. Ya. Karena begini, kadang ada suatu momen yang mungkin dia lagi good mood. Oh, itu sesuatu yang lumrah biasa aja gitu ya. Tapi kadang kala ketika kita dalam situasi yang bad mood atau kita sedang merenung, ada sedikit kayak kok bisa ya kayak gitu kan. Apalagi pada perempuan, kadang itu sensitif gitu. Bahkan sesuatu yang simple saja itu bisa jadi kita terbawa gitu ya. Tapi tidak untuk semua perempuan. Ini hanya personal aja. Ini juga Tapi juga bisa menjadi tergantung, bahan sekali pendidikan lagi, pranikah ya, Pak? Tergantung dengan siapa kita bercanda. Jika konteks pertemanan itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah, it's okay. Tapi tidak untuk orang lain. Itu saja sih. Karena di undang-undang ada kan, perbuatan tidak menyenangkan bisa kena pasal gitu. Jadi, Tapi kalau yang menyenangkan kalau lagi bad mood dipasalin. kalau tindakan yang tidak menyenangkan bisa kena pasal, kalau orang yang menyenangkan bisa kita jadikan pasangan. Enggak, pelintir enggak juga. Enggak, ini jokes bapak-bapak. Itu nanti kita akan bahas di lain waktu ya. Bukan Jokes dark jokes ya, bapak-bapak. tapi father jokes ya. Father jokes ya. Oke, pemirsa, itu kita bicara tentang dark jokes. Kita sedang menertawakan dark jokes ini. Jadi itu Kena virus berarti. Enggak, saya enggak nyinggung psikologi atau fisiologi atau yang fisiologis ya. Apa ya, filosofis. Filosofi. Itu saja tentang Simposium Today kali ini tentang dark jokes. Buat teman-teman yang penasaran atau merasa atau ingin curhat, bisa isi di kolom komentar. Jika merasa tidak ingin dipublis, bisa datang ke Simposium Center, bisa langsung konsultasi dengan Kak Banu tentang dark jokes ini. Kami jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalain tombol loncengnya buat selalu update tentang video di Simposium Today. Itu saja dari kami. Apabila ada candaan yang kurang menyenangkan, Mohon itu bukan dark jokes ya. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ada kata-kata terakhir Kak? Kalau ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, jangan bawa ke ranah pasal. Oh, ada yang dark jokes ini. kita bicarain di luar ini aja ya, di luar Simposium. Oke. Dari kami, apabila ada salah kata, perbuatan atau bercandaan lain yang tidak menyenangkan, kami mohon maaf. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.